ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين أما بعد. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, akhwani wa akhwati, para bapak, para ibu, dan saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada waktu yang mulia ini, di tempat yang agung ini, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nuansa yang berbeda dengan hari-hari biasanya. Hari ini ana rotok dredeg, Ustaz. Ini dalam sejarah pertama kali ana dampingan dengan antum dalam satu majelis. Kemarin jadi Pak Arif nyampaikan ke ana sebenarnya itu mau mundur kemarin itu, tapi dipaksa beliau. Khairan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita di bulan Sya'ban. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 10. Kita sekarang di bulan Sya'ban. Insyaallah 19 atau 20 hari lagi kita akan memasuki satu bulan yang amat sangat mulia. Maka di antara taufik Allah Subhanahu wa taala, kita kedatangan Ustadzuna Ustadz Syafiq Riza Basalamah di majelis kita ini untuk mendengarkan tausiah dari beliau. Yang akan tausiah itu beliau, ana muqaddimah. Ini kan ana biasanya di sini tiap bulan, jadi beliau nggak pernah ke sini gitu. Jadi ana ngasih muqaddimah, beliau yang ngasih tausiah. Wallah. Gini. Bisa, ya gitu. Wallah. Ana kayaknya ngaminkan doanya beliau. Taib. Ana yang ngasih muqaddimah, jenengan yang ngasih tausiah. Ana sudah sepakat Ustaz sama Pak Arif tadi kemarin. Ini. Kayaknya kesepakatan tuh pagi ini dibatalkan. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala, jadi akan buka majelis ini dengan sesuatu yang sudah maklum bagi kita semua. Tapi untuk memberikan peringatan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu akan selalu memberi manfaat untuk hamba-hamba yang beriman. Karena sifat manusia itu lalai. Jadi sering perlunya majelis untuk memperingatkan, untuk menasihati, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ana akan membuka majelis ini dengan keutamaan bulan Ramadan. Kayak apa keutamaannya sehingga perlu kita persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, sebelum kita memasuki tamu yang agung tersebut. Karena tamu itu tidak akan lama, hanya 1 bulan. Dan 1 bulan itu cepat. Tanggal 1 sampai tanggal 30, hari-hari itu akan lewat begitu saja apabila tidak dipersiapkan dengan sesuatu yang maksimal, tidak ditargetkan dengan amal yang maksimal. Maka hari-hari itu akan lewat dan kita tidak pernah tahu apakah Ramadan berikutnya nanti kita akan ketemu dengan bulan yang agung ini, ataukah Ramadan besok adalah Ramadan kita yang terakhir. Karena itu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa bulan Ramadan itu adalah sebuah bulan yang dalam sejarah bangsa Arab itu bukan bulan yang diperhitungkan awalnya. Karena dalam hitungan 12 bulan itu ada 4 bulan mulia dan tidak termasuk Ramadan. Ngoten Ustaz. Ini kan anak ngaminkan aja iya gitu kan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala.
Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan dalam setahun sejak Allah menciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan. 12 bulan itu, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang agung, 4 bulan yang sangat terhormat. 4 bulan itu apa para jamaah sekalian? 3 nyambung, 1 mencil. Mencil atau mencil itu? Misah gitu. 3 bulan nyambung, 1 bulan misah. 3 bulan nyambung itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Selok, Besar, Suro, istilah wong Jawa. Yang satu bulan misah, nggak rentetan dengan bulan sebelumnya, nggak rentetan dengan bulan setelahnya. Bulan Rajab. Ramadan tidak masuk dalam perhitungan. Tidak masuk dalam bulan-bulan yang dimuliakan, tidak masuk dalam bulan-bulan yang diagungkan. Tapi begitu Allah menghendaki Ramadan menjadi bulan yang mulia, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan itu menjadi bulan yang mulia dengan wasilahnya. Kata para ulama kita, Allah itu idza arada syai'an hayya lahu asbabah. Allah itu apabila menginginkan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan sebab agar terwujudnya sesuatu tersebut. Nah, yang pertama, sisi kemuliaan Ramadan itu diawali dengan bulan tersebut adalah bulan turunnya Al-Qur'anul Karim. Kita semua tahu firman Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah hafal firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Apa makna ayat ini? Kita semua tahu para jamaah sekalian, Al-Quran itu tidak turun selalu di Ramadan. Al-Quran itu turun di Ramadan, turun di Syawal, turun di Dzulhijjah, turun di Muharram, turun di bulan-bulan yang lain. Sepanjang 23 tahun, hitungan gampangannya, sepanjang 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Banyak yang tidak turun di Ramadan, bahkan yang turun di Ramadan itu enggak banyak, tidak sebanyak yang turun di luar Ramadan. Lalu apa makna syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an? Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Ada 2 tafsir yang ditafsirkan oleh para ulama. Yang pertama, tafsir yang paling kondang adalah bulan Ramadan yang diturunkan padanya awal Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun Al-Qur'an pertama kali kepada beliau sallallahu alaihi wasallam turun di bulan Ramadan. Tepatnya di malam hari, tepatnya di Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Qur'an di sebuah malam yang penuh berkah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Kalau kita gabung 3 ayat itu, maka kesimpulannya adalah Al-Quran itu turun di bulan Ramadan, di malam hari, tidak di siang hari, dan malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, makna ini disebutkan oleh sebagian para ulama, seingatan Abdullah bin Abbas dan yang lainnya dalam beberapa kitab tafsir, bahwa malam itu, malam Lailatul Qadar, malam di bulan Ramadan itu yang turun pertama kali Al-Quran, sekaligus turun Al-Quran total 30 juz, 114 ayat, tapi turunnya tidak kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunnya dari Allah, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, ke rumah Quran yang ada di langit dunia,
namanya Baitul Izzah. Jadi bisa kita katakan bulan Ramadan yang turun padanya Al-Quran itu turun semua dari Allah ke Baitul Izzah. Adapun yang melewati masa 23 tahun, maka itu yang turunnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu firman Allah, Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha segalanya. Maka apapun dan siapapun yang bersaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Jibril alaihissalatu wassalam dipilih oleh Allah untuk membawa Al-Quran dari Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Bulan Ramadan dipilih oleh Allah untuk menjadi bulan awal turunnya Al-Quran, atau bulan turunnya Al-Quran pertama kali ke langit dunia. Ramadan yang tidak pernah dilirik oleh bangsa Arab tatkala itu melejit tiba-tiba menjadi bulan yang paling utama, mengalahkan Rajab, mengalahkan Dzulqa'dah, mengalahkan Muharram, dan dalam mazhab sebagian besar para ulama mengalahkan Dzulhijjah. Kota Mekkah yang dipilih oleh Allah menjadi tempat turunnya Al-Quran menjadi kota nomor 1 di muka bumi. Kota Madinah yang dipilih oleh Allah menjadi tempat turunnya Al-Quran menjadi kota haram kedua di muka bumi. Maka jamaah kaum muslimin, kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita kepingin menjadi orang yang mulia, dekatkan Al-Quran dengan diri kita, maka kemuliaan itu akan muncul. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu yang mengajarkan Al-Quran dan yang belajar Al-Quran dalam semua sisinya. Belajar membacanya, belajar maknanya, belajar hukumnya. Lihat ini ya, ini kebetulan ada di saku, Ustaz. Ini mushaf Al-Quran. Ini kebetulan tadi di saku. Ini mushaf Al-Quranul Karim 5 juz. Ini kertas ya, kawan. Ini kertas. Ya semua orang tahu juga ini kertas. Kertas itu bahan bakunya sama. Dari kayu apa sih? Aku ya orang ngerti. Kayaknya dari leces ini. Pokoknya bahan bakunya kayu. Dicetak jadi koran, dicetak jadi buku tulis, dicetak menjadi buku apa? Buku pelajaran, dicetak menjadi apalah itu ya. Sebagiannya dicetak, dituliskan padanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Kertas yang dituliskan padanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kedudukannya amat sangat mulia. Karena dia bersentuhan dengan Al-Qur'anul Karim. Sama-sama kertas jamaah, sama-sama kertas kaum muslimin. Kertas yang satu berwujud koran. Masih ada ya korannya? Ini, jangan-jangan setelah ada Android nggak ada koran. Ini, ada yang berwujud koran. Selesai dibaca hari itu, besok untuk bungkus bawang, bungkus kacang. Ada yang berwujud buku pelajaran, buku tulis. Selesai 1 tahun ajaran, dijual ke tempat rongsokan. Entah mau jadi apa. Bungkusnya kacang, bungkusnya jagung, bungkusnya lombok. Gitu. Tapi kertas yang tertuliskan padanya Al-Quran, tidak ada orang berani menyentuhnya dengan kejelekan. Dia sobek, dia jatuh, nggak bisa disapu sembarangan. Harus diambil, diletakkan di tempat yang mulia. Tidak bisa ini diletakkan sembarangan, ditaruh di saku belakang gitu. Ditaruh di mana? Apa bedanya antara kertas ini dengan kertas-kertas yang lain? Bedanya kertas ini tertuliskan padanya kalamullah azza wa jalla, firman Allah Subhanahu wa taala. Maka ana ulang, kalau mau menjadi mulia dan dimuliakan,
sentuhlah Al-Quran, dekatlah dengan Al-Quran, karena orang itu semakin dekat dengan Al-Quran, maka dia akan semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Al-Quran itu ajaib ya kawan. Kelas hanya membacanya tok. Mau faham, mau tidak faham, pahalanya sangat agung. Man qara'a kitaballah falahu bikulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha wa la taqulanna alif lam mim harf walakin alimun harf wa lamun harf wa mimun harf. Barang siapa membaca kitab Allah, maka per hurufnya dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan berbalas 10 pahala.